Kekuatan heterogen yang sebenarnya sangat dahsyat dan daya serap dari sistem pengorbanan energi nuklir 1000 tahun Wian. Hal itu bukan termasuk kekuatan spiritual, bukan pula asal mula, bukan jalan agung, dan bukan pula hukum-hukum langit yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah entitas asing dari alam lain. Di luar sistem, cerminan dari hukum menara uji coba. Kekuatan yang sepenuhnya baru yang belum pernah dianalisis, dicatat, atau direplikasi sebelumnya. Saya tahu di mana letak kesalahannya. Chen Ping tiba-tiba membuka matanya. Pupil ungunya berkilat dengan cahaya cemerlang seterang bintang dan suaranya yang tenang perlahan bergema di kehampaan. Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan langsung membuka mata mereka. Tatapan mereka tertuju padanya, penuh antisipasi. Chen Ping perlahan berdiri masih tanpa mengaktifkan jejak asal kekacauan apapun dan tanpa fluktuasi energi spiritual apapun. Dia menatap gambar keemasan di hadapannya yang muncul bersamaan dengannya dan senyum yang sangat samar namun penuh percaya diri muncul di bibirnya. Kau dapat meniru daoku, dharmaku, asal-usulku, dan seluruh kekuatan kultivasiku. Namun, Anda tidak dapat meniru kekuatan yang bukan berasal dari dunia ini. Begitu selesai berbicara, Chen Ping melangkah maju, bergerak sangat perlahan, mantap, dan dengan kecepatan yang sangat teratur. Gerakan kaki murni fisik tanpa kekuatan spiritual, asal-usul, hukum, dan fluktuasi. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dia bergerak maju dengan langkah yang mantap, sangat mantap sehingga tidak ada perubahan sedikit pun. Sosok emas itu bergerak mundur dengan kecepatan yang sinkron dan seragam, meniru langkah, ritme, dan postur tubuh dengan sempurna tanpa penyimpangan sedikit tepe. Chen Ping terus meningkatkan kecepatannya. Dari berjalan lambat menjadi berjalan cepat, dari berjalan cepat menjadi berlari kecil, dan dari berlari kecil menjadi berlari kencang. Sepanjang proses tersebut, dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya tanpa menggunakan teknik kultivasi apapun. Sosok emas itu terus mundur dengan gerakan yang sangat sinkron. Ritmenya tetap terjaga dengan sempurna, tepat ketika Chen Ping mencapai kecepatan maksimumnya dan hendak mencapai wujud bayangannya, dia tiba-tiba berhenti mendadak. Kecepatan ekstrim itu tiba-tiba turun menjadi 0. Inersia tubuh manusia adalah hukum fisika. Aturan dunia fana bukan hukum kultivasi dan bukan termasuk dalam lingkup replikasi gambar yang tepat. Tubuh Chen Ping sedikit condong ke depan sekitar setengah inci karena inersia dari kecepatan yang sangat tinggi. Tubuh pantulan emas yang dibentuk oleh hukum-hukum tersebut tidak memiliki inersia fisik. Ia mereplikasi gerakan berhenti alih-alih inersia fisik. Inilah saatnya penyimpangan 12 inci sama dengan perbedaan waktu 1/10.000 tarikan napas. Kekosongan absolut yang ditandai dengan pergantian kekuatan lama dan baru. Gerakan yang stagnan dan penundaan penerapan hukum tiba-tiba muncul. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Ping meraih kesempatan sekali seumur hidup ini. Jauh di dalam dantiannya, jejak kekuatan nuklir yang halus, terpendam dan tidak diketahui siapapun. Bahkan Guli pun belum pernah mendeteksinya, tiba-tiba menyala. Suatu kekuatan heterogen yang samar, terkondensasi, murni, dan asing langsung menembus meridian dan mencapai ujung jari. Gumpalan kekuatan ini sangat lemah. Sangat lemah sehingga tidak cukup untuk menimbulkan kerusakan apapun dan sangat lemah sehingga kultivator biasa bahkan tidak dapat merasakannya. Namun ini cukup istimewa, cukup asing, dan cukup transenden. Hukum replikasi gambar menara uji coba yang telah mengeras selama miliaran tahun untuk pertama kalinya berhadapan dengan sistem kekuasaan yang sama sekali di luar jangkauan analisis. Sistem macet hukumnya tertinggal, replikasi kesalahannya. Aura keemasan yang mengalir sempurna di sekitar sosok emas itu tiba-tiba sedikit membeku. Kecepatan replikasinya agak lambat. Kalimat inilah satu-satunya secerca harapan dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan ini. Tatapan mata Chen Ping tiba-tiba menajam seperti pisau tanpa ragu sedikit pun.
Sumber kekacauan yang terpendam di sekitarnya seketika meledak sepenuhnya dan cahaya abu ungu yang luar biasa bersama dengan jejak kekuatan nuklir ekstraterestrial itu membentuk ketajaman ekstrim yang menyatukan dua warna dan menghancurkan semua hukum. Seperti pedang tajam yang melampaui sistem dan merobek hukum. Pedang itu menusuk tepat ke dalam stagnasi terkecil di tengah dada sosok emas itu. Rasa yang unik, suara yang tajam dan menusuk cukup kuat untuk menghancurkan hukum alam, tiba-tiba bergema di seluruh kehampaan. Sebuah retakan halus tiba-tiba muncul di tengah dada patung emas itu dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Di manaun retakan itu terjadi, tubuh hukum emas itu hancur sedikit demi sedikit, terurai lapis demi lapis, dan larut berkeping-keping. Tidak ada ledakan dahsyat, hanya kehancuran dan pemusnahan total. Citra yang sempurna dan tak terkalahkan itu seperti pecahan kaca atau cahaya bulan yang tersebar berubah menjadi bintik-bintik cahaya kemasan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Berterbangan dan berhamburan, ia lenyap ke dalam kehampaan abu putih. Di kehampaan secercah cahaya kemasan terakhir telah padam sepenuhnya. Seluruh ruang hampa abu putih yang memenjarakan langit dan bumi seketika mulai berputar, menyusut, runtuh, dan hancur berkeping-keping dengan dahsyat. Klik, klik, klik. Retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan dan dinding kehampaan yang tak terbatas hancur, terkelupas, dan larut lapis demi lapis. Cahaya putih menyilaukan seketika memenuhi pandangan. Sesaat kemudian dunia berputar. Visi tersebut ditata ulang. Kabin pesawat yang familiar, lampu jendela yang familiar, hembusan angin senja yang familiar, semuanya terbentang dengan tenang di depan mataku. Ranjang, meja, dan kursi, lampu, dan bahkan debu yang melayang di ambang jendela tetap tidak bergerak. Seolah-olah setengah jam penuh cobaan berat, jalan buntu, dan perjuangan hidup dan mati yang baru saja terjadi hanyalah ilusi yang cepat berlalu. Chen Ping duduk tegak di atas tempat tidur. Auranya sedikit berfluktuasi dan kilatan tajam dari momen ketika ia berhasil menembus kebuntuan masih terbayang di matanya. Pintu di kedua sisi didorong terbuka hampir bersamaan. Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan berjalan keluar dengan cepat. Ketiganya saling memandang di koridor penginapan. Mata mereka dipenuhi rasa hikmat dan kebingungan karena telah selamat dari bencana. Ilusi persidangan barusan sungguh sangat berbahaya. Xuan Zhenzi menghela napas panjang masih gemetar. Jika kita tidak dapat menemukan kelemahan di luar sistem itu, kita mungkin benar-benar terjebak dalam kehampaan ilusi itu selamanya. Tatapan Jiang Xuelan tenang saat ia memandang Chen Ping. Nadanya sedikit bernuansa emosi. Kekuatan anomali terakhirmu melanggar aturan replikasi lawan. Kekuatan macam apa itu? Chen Ping tidak langsung menjelaskan tatapannya, tiba-tiba terangkat menembus atap pesawat penumpang dan kegelapan malam memandang garis cahaya ungu gelap yang dengan cepat melayang di langit tinggi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aliran cahaya itu masih mengandung aura hukum menara uji coba dan jejak kendali dari seluruh ilusi sebelumnya. Orang yang mengujinya selalu berada di balik bayangan, mengamati, mengendalikan, dan meneliti seluruh proses. Klan kuno Xuaning Chen Ping berbicara dengan suara rendah, nadanya jernih dan tenang, namun mengandung sedikit pemahaman yang serba tahu. Sepertinya kau masih tidak percaya bahwa seorang kultivator sesat dari alam rendah dapat memiliki kesempatan untuk memecahkan kebuntuan yang kau dambakan. Begitu selesai berbicara, dia menjentikkan ujung jarinya dan sebuah tanda kacau yang sangat halus dan tersembunyi terbang keluar tanpa suara atau jejak, seperti partikel yang melayang diam-diam menempel pada aliran cahaya ungu gelap di kejauhan. Tanda ini tidak agresif, tidak waspada, dan tidak memancarkan energi apapun. Tanda ini hanya memiliki kemampuan untuk melacak, merekam, dan merasakan. Ketika pihak lain menguji kekuatannya, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelidiki latar belakang pihak lain. Karena ada seseorang yang ingin menguji batas kemampuanku. Chen Ping menurunkan ujung jarinya. Mata ungunya tenang dan dalam. Nadanya acuh tak acuh dan tegas. Kalau begitu sebaiknya aku perhatikan baik-baik pikiran dan rencana macam apa yang dimiliki orang yang mengujiku itu.
Tengah malam semakin larut dan angin sepoi-sepoi bertiup. Pesawat-pesawat penumpang di kota kecil itu kembali beroperasi normal. Seolah-olah semua kekacauan telah berakhir. Ratusan mil jauhnya di ruang rahasia bawah tanah klan kuno Suaning. Guli berdiri dengan tenang memegang menara ujian kuno di telapak tangannya yang telah menjadi redup dan kehilangan cahaya spiritualnya sepenuhnya. Semua pola penunjuk emas di badan menara padam. Semua rune ilusi dan nyata menjadi sunyi dan lonceng di atap 9 lantai tidak lagi berbunyi sama sekali. Setiap pertempuran, setiap bentrokan, setiap perjuangan berirama, dan setiap contoh stagnasi hukum dalam ilusi tercermin dengan jelas dalam kesadaran ilahinya. Terutama semburan terakhir dari kekuatan aneh dan asing itu yang melampaui semua hukum dan benar-benar menghancurkan replikasi citra tersebut beresonansi dengan hati daunnya yang teguh untuk pertama kalinya. Hal itu memicu gelombang besar asal mula kekacauan, pencetakan gaya nuklir, kekuatan Dao heterogen di luar sistem yang sudah mapan. Guli menatap pagoda kuno di telapak tangannya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, keraguan, kecemasan, dan pemikiran mendalam yang tak berujung. Gumamannya yang pelan bergema perlahan di ruangan rahasia yang kosong itu. Hanyalah seorang dewa emas biasa dari alam bawah yang memiliki asal mula kekacauan purba dan menggunakan kekuatan nuklir heterogen dari luar angkasa. Asal-usul orang ini jauh lebih misterius, menakutkan, dan tak terduga daripada yang saya bayangkan. Saat malam tiba di Second Heaven, arus bawah bergejolak di bawah permukaan. Sebuah permainan catur rahasia yang melibatkan saling menguji pengetahuan, manuver strategis, dan mempertimbangkan pilihan telah diam-diam terbentuk.